Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah TV yang kemarin di video sebelumnya itu, yang linknya ada di bawah. Yang kemarin ada suara mendesis, kayak ada suara ularnya di dalam ini, kayak ada ular kobra gitu. Dan kalau kita pegang biasanya bukan kena bisa ular, tapi kesetrum kita teman-teman. TV ini mereknya adalah TCL dengan tipe 2175S, 80 watt, kecil ya wattnya, tapi mendesis suaranya. Langsung aja ya, coba kita cek, kita hidupin, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tripodnya saya taruh dulu, ternyata belum dihidupin teman-teman. Hidupin dulu ya. Oke, lighting udah hidup. Sekarang saya colokin, bismillah. Gak ada suara mendesis teman-teman, karena tombol on off nya belum saya hidupkan. Tombol on off nya tuh di mana? Jauh di sana, di pojok sebelah kiri. Kita geser dulu ya. Kalau gitu dicabut aja dulu. Kita pencet dulu teman-teman, kita on kan ya tombolnya. Dah. Bismillah. Tuh. Ada suara kan? Kalau ada suara kayak gini teman-teman, cabut aja. Ada suara kayak gitu, yang harus diperhatikan sama seorang teknisi adalah jangan menyentuh bagian tabung. Kalau untuk teknisi yang udah berpengalaman sih nggak jadi soal, tapi kalau untuk teknisi-teknisi yang pemula, bahaya teman-teman, karena bisa jadi ada arus listrik tuh yang liar, yang masuk ke degaussing. Dan ada beberapa kasus, dulu teman saya pernah kesetrum tabung. Bahkan sebelum TV dibongkar, tabung ini bagian depan ini kalau kita pegang nyetrum loh teman-teman, karena degaussingnya tuh bisa jadi nggak connect dia kabelnya, atau memang dia dialiri listrik yang besar banget dari katodanya playback kayak gitu ya. Langsung deh ke langkah selanjutnya, kita bongkar. Dan saya ditemenin sama Le. Dia mau jalan teman-teman. Kebetulan di Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia, hari ini hujan dari jam berapa ya? Dari malam kayaknya. Enggak deh. Dari pagi teman-teman, dari subuh. Jadi pagi tadi tuh hujan sampai sekarang. Sampai sekitar 1 jam yang lalu baru berhenti. Kalau hujan, baiknya kita nggak usah nyervis TV ya teman-teman, kecuali memang urgent. Apalagi waktu hujan itu dibarengi sama sambaran-sambaran petir. Nah itu mending libur aja lah, nggak usah dilanjutin, karena kalau kita lanjutin bisa jadi ada efek samping. Biasanya sih nyetrum, ada setrum-setrum liar yang masuk teman-teman. Dulu pernah ya di sini, di bengkel saya, waktu ada hujan dan petir jedar-jeder, ini posisi PC dan monitornya saya matikan, dan itu stop kontaknya saya cabut. Tapi di sini nih bisa ada petir loh teman-teman, warna biru. Saya masih belum bisa ngejelasin secara ilmiah kenapa kok bisa muncul biru seperti itu, menyeramkan. Habis itu monitor saya nggak bisa nyala,
sampai sekitar 24 jam. Besoknya saya nyalain lagi hidup. Pun aneh ya. Aneh, dan ini bukan hoax. Tapi saya nggak bisa membuktikan karena nggak ada videonya. Buat kalian yang punya pandangan lain, tulis aja ya di kolom komentar. Kenapa itu bisa terjadi? Di sini tuh kalau ada petirnya tuh sampai nyamber-nyamber ke tanah, teman-teman. Karena memang tanahnya logam, tanahnya tuh tanah bauksit. Mungkin teman-teman ada yang berasal dari daerah sini, Tanjung Pinang, Bintan Island, Indonesia. Komen di bawah. Ini baru saya nemuin skrup TV panjang banget, skrupnya kayak skrup bangunan. Panjang tuh, panjang banget. Biasanya ada satu lagi di sini, tapi enggak, ini dua malah. Ini buat dilepas nggak ya? Coba saya lepas deh. Biasanya sih nggak butuh. Biasanya sih butuh dilepas. Satu lagi. TV ini ceritanya tuh nggak dipakai selama 5 tahun. Akhirnya begitu dihidupin nggak nyala, malah ada suara mendesis. Oke, udah ya. Sekarang tinggal kita tarik. Bismillah. Oke, ini dia bentuknya. Ada suara mendesis. Coba kita lihat kop playback. Kop playback daerah sini nampak kayak ada bekas tegangan tinggi gitu loh, teman-teman. Jangan dipegang ya, karena biasanya masih nyimpan arus listrik. Tapi kalau ada suara mendesis kayak gitu sih, kadang-kadang arus listriknya udah hilang. Karena dia langsung hilang, ngeground. Kecurigaan utama tuh terletak pada playback. Playback tuh yang ini. Teman-teman yang sering bongkar TV atau pernah belajar elektronik, pernah belajar TV pasti tahu yang mana itu playback. Dan ini penjelasannya untuk yang belum tahu aja. Ini adalah playback. Ini adalah kabel katoda. Terus ini adalah screen yang besar. Yang ini adalah kabel fokus. Untuk adjust screen yang paling atas ini potensionya, untuk yang untuk screen tuh yang bawah, yang untuk fokus tuh yang atas potensionya. Sekarang kalau misalnya dia bunyi desis, tadi kan saya curiga di kop playback. Apa jangan-jangan dia longgar? Ternyata dia nggak longgar, teman-teman. Tapi suaranya jelas banget. Suaranya tuh ada di bagian atas. Kita akan buktikan ya. Tapi untuk membuktikan ini, kalau bisa lightingnya kita matikan dulu. Terus kita kondisikan ruangan tuh supaya gelap, supaya kita bisa ngeliat kebocoran listriknya tuh di bagian mana. Biasanya kelihatan. Lighting udah saya matikan ya, teman-teman. Sekarang kita colokin, bismillah. Suaranya kenceng banget. Nggak kelihatan, teman-teman. Serem. Serem. Teman-teman, cara ini berguna untuk mengetahui apakah playbacknya itu masih dalam keadaan baik, atau kita bisa melihat ada tegangan yang tersimpan nggak di dalam tabung. Kalau ada, nanti dia bakal bunyi biasanya kalau kita groundkan. Nah, cara ngegroundkan itu seperti ini. Kita tempelin kabel
avometer seperti ini ya. Kita tempelin di degaussing seperti ini. Ingat ya, colokan listriknya, AC cordnya jangan ditancepin ke ini dulu. Jangan ditancepin ke arus listrik 220 volt. Tapi ini langsung aja kita tempelin kabel probe kita di kawat degaussing yang kebuka ya. Kawat degaussing yang kebuka seperti ini. Nah, oke. Dan nancep ya, kayak gini. Dan nempel. Terus ini kita colokin ke sini teman-teman. Hati-hati, jari kita jangan sampai megang, nanti kita kesetrum. Jadi kita pegangnya kayak gini ya. Bismillah. Nanti dia bakal bunyi kalau memang ada arus listrik yang tersimpan. Nggak ada bunyi teman-teman. Artinya nggak ada arus listrik yang tersimpan di sini. Nah, ini artinya kopnya biasanya bocor. Tuh, nggak ada bunyi sama sekali kan? Sama sekali teman-teman. Kalau gitu kita bisa ngebongkar nih. Kita bisa bongkar. Pastikan dulu bener-bener dia nggak ada strumnya ya. Pastikan bener-bener nggak ada strum. Duh, kaget saya. Ini ada kawat. Nah, kita tempelin gini nih, ujung probe ini supaya dia netral. Karena sekarang udah nggak ada strumnya, baru kita berani untuk ngelepas kop playback. Serem. Nah, gini. Teman-teman, kita bisa ngelihat ya. Udah bekarat ternyata. Dan itu udah kelihatan kotor. Ada karatnya. Dan ini kop playbacknya, kawatnya juga udah bekarat banget. Inilah teman-teman yang menyebabkan katoda dari playback yang ditunjukkan dengan adanya kop ini yang bisa nempel di kaca ini nggak bisa nyambung ke tabung gitu, makanya dia bunyi. Itu kalau kita terus-terusin, ya pasti kalah gitu. Kok ya pasti kalah sih? Nyambung nggak sih? Garing nggak sih? Oke lah, mau ngelucu tapi nggak bisa ngelucu teman-teman. Ini kotor ya, jadi kita bersihin. Nih, ini saya nggak tahu nih cairan apa nih. Yang jelas kotor. Ini kita bersihin pakai tisu, pakai thinner, atau pakai cairan pembersih bebas. Ini dia teman-teman, kop playbacknya nih bekarat loh, patah dia. Ini harus kita bersihin teman-teman. Kalau perlu kita ganti kepalanya, kayak gitu. Minimal di video ini kita udah tahu apa penyebab kerusakan pada TV kalau misalnya ada suara yang kayak tadi. Yaitu tadi, ternyata kop playback ini nggak bisa nyambung ke tabung. Kita bakal lanjut lagi di video selanjutnya teman-teman, karena video ini udah panjang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.